Tuhan bersamamu. dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, ke-11 murid berangkat ke Galilea, menuju bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku perintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari sekalian terkasih dalam Kristus, hari ini kita merayakan pesta Tritunggal Maha Kudus. Saya mau mengajak Anda sekalian untuk merenungkan tema hidup dengan misteri iman. Hidup dengan misteri iman. Pertama, saya mau mengajak Anda melihat yang namanya kebenaran ilahi. Kedua, rahmat iman. Ketiga, rahmat kasih. Satu hari ada satu suster yang datang kepada Romo. Suster ini mukanya ini lagi susah. Dia datang kepada Romo, dia bilang, "Romo, saya punya masalah sulit, Romo." "Oh suster, tenang. Apa masalah suster?" "Saya ini harus menjelaskan Tritunggal Maha Kudus kepada para katekumen. Ini masalah, Romo, susah." Romo bilang, "Suster, ini bukan masalah, ini misteri." "Loh Romo, apa bedanya antara masalah dan misteri?" "Suster, kalau suster sampai hamil, itu masalah. Kalau saya hamil, itu misteri." Nah, di sini kita melihat ada perbedaan antara masalah dan misteri. Ketika kita berbicara mengenai kebenaran ilahi yang namanya Tritunggal Maha Kudus, kita ini bukan bicara soal masalah, tapi kita bicara soal misteri. Kenapa? Karena kalau masalah itu bisa dipecahkan dengan akal budi kita manusia. Kita bisa lihat, perhatikan, pelajari, analisa, renungkan, diperdebatkan sampai pecah masalahnya dengan akal budi kita. Tetapi yang namanya misteri itu nggak bisa masuk akal. Kenapa nggak bisa masuk akal? Bukan karena misteri kebenaran ilahi itu salah, bukan karena bohong, bukan karena nggak ada isinya, tetapi karena dia lebih besar dari akal budi kita, lebih besar. Jadi gimana hal yang luar biasa besar mau kita masukkan dalam akal kita yang kecil, yang terbatas, gak bisa. Allah adalah misteri yang lebih besar daripada akal budi kita. Kita gak bisa secara total masukin ke dalam akal budi kita yang terbatas. Jadi bagaimana sikap kita? Nah, kita harus belajar untuk
hidup dengan rahmat iman. Mohon rahmat iman dari Tuhan. Apa artinya rahmat iman? Ketika kita menerima rahmat iman dari Tuhan, ini artinya kita belajar untuk menerima misteri Allah, kebenaran ilahi. Kebenaran ilahi yang lebih besar dari akal budi kita ini, kita bisa terima bukan karena secara total kita mengerti, tetapi karena Tuhan memberikan keyakinan kepada kita bahwa berbagai kebenaran iman yang kita dengar, yang kita warisi dari gereja adalah kebenaran. Jadi kalau dengan akal budi kita, kita bisa menerima 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Benar atau salah? Anak TK juga tahu itu benar, Romo. Kalau lihat ada 1 apel tambah 1 apel tambah 1 apel, ini sama dengan 3 apel. Anak TK tahu ini benar, Romo, karena bisa dihitung 1, 2, 3. Tetapi misteri ilahi, ada 1 Allah dengan 3 pribadi. Jadi kalau ditanya, ada pribadi Allah Bapa, ada pribadi Allah Putra, ada pribadi Allah Roh Kudus. Jadi ada berapa Allah? 1 Allah. Kok bisa, Romo? 3 pribadi tetapi 1 Allah. Nah, ini yang namanya misteri ilahi. Tetapi gimana kita bisa tahu yang namanya misteri ilahi ini? Perhatikan, tahap pertama adalah tahu. Tahap kedua adalah menerima ini sebagai kebenaran. Gimana kita bisa tahu? Kita bisa tahu misteri Allah karena misteri ini dinyatakan oleh Yesus kepada kita. Dinyatakan dalam kitab suci kepada kita. Maka hari ini kita mendengar salah satu ayat yang mengantar kita pada misteri Tritunggal Maha Kudus adalah ayat yang kita baca hari ini. Tadi dibilangnya apa? Yesus katakan kepada para murid, baptislah, jadikan mereka sebagai muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Jadi dalam Injil hari ini kita mendengar satu formula Tritunggal. Belum terlalu jelas, tetapi semakin baca kitab suci, semakin melihat dalam ayat-ayat lain, kita semakin mengerti bahwa yang namanya Bapa itu adalah Allah. Maka kita dengar dalam bacaan pertama bagaimana Allah menyatakan dirinya kepada Musa. Jadi orang Israel kenal yang namanya Allah Bapa. Tetapi sebelum ada Yesus, gak tahu bahwa ada yang namanya Allah Putra. Tetapi Yesus memperkenalkan dirinya sebagai Putra dan sebagai Allah. Maka Thomas mengatakan, ya Tuhanku, ya Allahku. Pernyataan iman. Ketika melihat Yesus, Thomas mengatakan, Yesus adalah Allah. Nah, udah ada Allah Bapa dan Allah Putra. Dan ada ayat-ayat lain dalam kitab suci yang menjelaskan bahwa Yesus Sang Putra adalah Allah. Yesus adalah Putra Allah. Tetapi dia juga adalah Allah. Nah, kemudian tambah lagi dengan Roh Kudus. Yesus mengatakan dia akan mengirimkan rohnya. Roh Kudus, roh penolong, roh kasih yang juga adalah roh Allah. Makanya minggu lalu kita merayakan apa? Pentakosta. Roh Kudus adalah roh Allah. Sekarang jadi ada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus tadi kita dengar dalam bacaan kedua. Tetapi mereka semua ini 3 pribadi 1 Allah. Ini yang membuat ajaran gereja, dogma gereja, Tritunggal Maha Kudus menjadi satu hal yang sangat sulit
untuk kita mengerti dengan nalar kita. Tetapi ini adalah misteri ilahi yang kita tahu. Taunya dari siapa? Dari Yesus. Yesus kasih kepada siapa? Para murid. Para murid kasih kepada siapa? Kepada kita semua. Lewat perantaran gereja. Makanya kita menyatakan syahadat iman. Syahadat para rasul. Supaya kita tahu mengenai ajaran Tritunggal Maha Kudus. Tapi tahu tidak sama dengan percaya. Tahu tidak sama dengan punya keyakinan bahwa Tritunggal Maha Kudus adalah benar. Supaya kita bisa punya keyakinan. Satu hal yang kita tidak bisa buktikan dengan akal budi kita. Satu hal yang kita tidak bisa terima, mengerti, masuk dalam akal budi kita. Kita perlu yang namanya rahmat iman. Dengan rahmat iman, apa yang diajarkan oleh gereja menjadi keyakinan buat kita, sehingga kita percaya itu benar. Ini butuh rahmat dari Tuhan, pemberian dari Tuhan. Tuhan yang menyebabkan kita bisa percaya pada ajaran gereja tersebut. Maka hari ini kita juga mohon rahmat iman dari Tuhan supaya bisa percaya bahwa itu benar. Dan saat kita percaya, kita menghidupinya, hidup, iman yang hidup, kita semakin masuk dalam rahmat kasih. Rahmat kasih. Kenapa rahmat kasih? Karena sekarang kita berelasi dengan Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Bukan sekedar berhenti di pikiran, bukan sekedar berhenti di ide, tetapi Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus menjadi hidup dalam hidup kita, menjadi sumber kekuatan dalam hidup kita, menjadi sumber sukacita, sumber ketenangan yang selalu memberi inspirasi buat kita. Mau gak menerima inspirasi, menerima kekuatan, menerima sukacita dari Tuhan? Pertama kita harus tahu, kedua kita harus percaya, ketiga kita harus berelasi dengan Tritunggal Maha Kudus. Supaya kita bukan hanya tahu, tetapi sungguh-sungguh kenal. Dan Allah Tritunggal hidup dalam hati kita. Kalau Allah Tritunggal hidup dalam hati kita, hidup di dunia sudah bisa seperti hidup di surga. Kan kita selalu doa kan? Terjadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Surga itu apa? Surga adalah saat kita berada bersama Allah. Kita mengenal Allah. Kita melihat Allah. Kita mengalami Allah. Maka surga dikatakan sebagai ajaran gereja melihat Allah dari muka ke muka. Melihat Allah dari muka ke muka. Oh, luar biasa. Allah begitu indah. Allah begitu baik. Allah begitu mengasihi kita. Ajaran Tritunggal ini bukan sekedar Allah mau hebat-hebatan memperkenalkan dirinya kepada kita. Ajaran Allah Tritunggal adalah tentang Allah yang mencintai manusia. Allah yang hadir bersama manusia. Allah yang selalu memberikan kekuatan buat manusia. Karena Allah mencintai kita. Jadi kita perlu tahu, percaya, dan membangun relasi itu. Kalau enggak ada gunanya ajaran Allah Tritunggal. Salah satu contoh santo yang membangun relasi, orang kudus yang membangun relasi dengan Allah Tritunggal, ada yang namanya Elizabeth of Trinity. Santa Elizabeth of Trinity. Dia lahir tahun 1880, meninggalnya masih muda, tahun 1906. Dalam usia yang ke-26 dia meninggal.
Dia jadi suster, dia lahir di Prancis, dia jadi suster di umur 21, jadi pertapa. Waktu dia jadi suster Karmel, dia pilih namanya Elizabeth of Trinity. Kenapa? Karena dia punya devosi terhadap Trinity, Tritunggal. Jadi dia selalu berdoa, memuji Tritunggal, Allah Tritunggal Maha Kudus, dan selalu berusaha pengen kenal, pengen mengerti, pengen menembus misteri Allah Tritunggal. Karena Allah Tritunggal itu kan luar biasa kan. Tetapi mata kita ini gak bisa lihat. Otak kita gak bisa cukup untuk menerima. Tetapi kalau Tuhan memampukan mata kita, memperbesar akal budi kita, kita bisa pelan-pelan mengerti dan masuk dalam misteri Allah Tritunggal. Jadi Santa Elizabeth ini dia punya devosi terhadap Allah Tritunggal. Dia selalu berdoa, mohon supaya Allah Tritunggal hadir dalam hatinya. Dan dia tulis buku. Judul bukunya adalah Heaven in Faith. Heaven in Faith. Surga dalam iman. Apa yang dia mau sampaikan? Yang dia mau sampaikan adalah kita bisa hidup seperti di surga walaupun kita masih ada di dunia. Kalau kita hidup dengan iman. Itu artinya kita hidup dengan sukacita. Kita hidup dengan kedamaian yang dunia gak bisa ambil. Ulang ya. Kalau kita sudah hidup seperti di surga, itu artinya kita hidup dengan kedamaian. Kita hidup dengan sukacita yang dunia gak bisa ambil. Makanya lihat Santo-Santa, duitnya sedikit, gak punya kuasa. Ya kepintarannya terbatas, tetapi sukacitanya luar biasa. Damainya luar biasa. Kenapa? Karena Tuhan hidup dalam hatinya. Dia hidup dengan iman. Itu adalah kedamaian yang kita perlu kejar. Itu adalah kedamaian sejati. Itu adalah sukacita sejati yang dunia gak bisa ambil. Dan itu yang dialami oleh Santa Elizabeth dari Tritunggal Maha Kudus. Waktu dia masuk biara, sebentar kemudian berapa bulan dia mengalami sakit yang luar biasa. Tetapi itu tidak membuat dia mengeluh. Dia bahkan mempersembahkan sakitnya itu sampai dia meninggal di umur 26 kepada Tuhan. Dan dia percaya lewat sakit itu dia semakin dekat sama Tuhan. Justru karena sakitnya dia dibawa lebih dekat kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita? Mari kita belajar untuk mengenal, percaya, dan menghidupi misteri Tritunggal Maha Kudus. Sehingga Allah hidup dalam hati kita dan kita hidup dalam Allah. Karena dengan demikian ada kebahagiaan, sukacita yang dunia gak bisa ambil dari kita. Amin.